Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Kiai Haji Ma'sum Ahmad adalah kiai yang sangat disegani banyak kalangan. Kiai dengan nama kecil Muhammadun ini merupakan pendiri Pondok Pesantren Al-Hidayah Lasem, Rembang, Jawa Tengah. Namun, bagaimanakah kisah beliau yang dikenal sebagai santri pengembara yang tahu waktu kematiannya? Berikut adalah kisahnya. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika. Kiai alim yang populer dengan nama panggilan Mbah Ma'sum ini lahir pada tahun 1868 dari pasangan Haji Ahmad dan Qasimah. Beliau ini memiliki silsilah dan hubungan darah dengan Sultan Minangkabau bersambung hingga ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mbah Ma'sum merupakan santri pengembara. Sudah belasan pesantren didatanginya untuk menimba ilmu, dari Jepara hingga ke Mekkah Al-Mukarramah. Oleh kedua orang tuanya, pertama-tama diserahkan kepada Kiai Nawawi Jepara untuk mempelajari ilmu agama. Kemudian pengembaraan ilmunya sampai di Kiai Abdullah, Kiai Abdul Salam, dan Kiai Siraj. Ketiganya merupakan kiai khas dari Kajen Pati, Jawa Tengah. Setelah beberapa tahun berselang, Mbah Ma'sum muda sampai di Kudus untuk belajar di sana. Beliau juga pernah belajar di bawah asuhan Kiai Haji Hashim Asy'ari. Dan beliau juga menjadi murid Kiai Khalil Bangkalan. Lalu beliau pergi ke Makkah untuk belajar yang diasuh langsung oleh Kiai Mahfud At-Turmusi. Mbah Ma'sum adalah kiai yang memiliki julukan ayam jago yang diperoleh langsung dari sang guru Mbah Khalil Bangkalan. Pada waktu itu, sehari sebelum kedatangan Mbah Ma'sum ke Bangkalan, Mbah Khalil mengutus para santri untuk membuat kurungan ayam. "Tolong aku dibuatkan kurungan ayam jago. Besok akan ada ayam jago dari tanah Jawa yang datang ke sini," kata Mbah Khalil. Lalu pada keesokan harinya, Mbah Ma'sum pun datang. Pada saat itu beliau berusia sekitar 20 tahun dan anehnya Mbah Ma'sum muda langsung dimasukkan ke kurungan ayam itu. Saat nyantri di Bangkalan, Mbah Ma'sum bukannya menimba ilmu. Bahkan Mbah Ma'sum malah diperintah oleh Mbah Khalil untuk mengajar kitab Alfiyah selama 40 hari. Uniknya, pengajian dilakukan oleh Mbah Ma'sum di sebuah kamar tanpa lampu, sedangkan santri-santrinya berada di luar. Mbah Ma'sum muda hanya 3 bulan nyantri di Bangkalan. Meski begitu, keilmuan dan kealimannya telah diakui oleh sang guru. Ketika hendak pulang, sebuah kejadian menarik dialami oleh Mbah Ma'sum muda. Mbah Khalil tiba-tiba memanggilnya dan tanpa sebab apapun, Mbah Ma'sum didoakan dengan doa sapu jagat. Lalu setelahnya, saat Mbah Ma'sum melangkah pergi beberapa meter, beliau dipanggil lagi oleh Mbah Khalil dan didoakan dengan doa yang sama. Hal ini terjadi berulang hingga 17 kali. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, seorang sejarawan Dennis Lombard menuliskan, Mbah Ma'sum adalah seorang guru atau kiai dari Lasem yang kurang dikenal di tingkat nasional. Namun kematiannya pada tahun 1972 menimbulkan guncangan hebat dari satu ujung jaringan ke ujung jaringan lainnya. Mbah Ma'sum memiliki nama asli Muhammadun. Beliau diperkirakan lahir sekitar tahun 1870. Ayahnya bernama Ahmad, seorang saudagar dari jalur ayahnya. Beliau masih punya hubungan darah dengan Sultan Minangkabau dan silsilahnya bersambung hingga ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibunya bernama Nyai Qasimah. Mbah Ma'sum punya saudara, yakni Nyai Zainab dan Nyai Malika. Mbah Ma'sum menikah 2 kali. Nama istri pertama ada beberapa versi, sedangkan istri kedua adalah Nyai Nuriyah. Putra pertama Mbah Ma'sum adalah Kiai Ali Ma'sum yang kelak menjadi pemimpin pesantren Munawir Krapyak, Yogyakarta, dan menjadi salah satu tokoh NU yang terkenal di tingkat nasional. Abdullah menceritakan, sejak muda Mbah Ma'sum sudah hidup zuhud, sempat menjadi pedagang baju hasil jahitan Nyai Nuri.
Juga berjualan nasi pecel, lampu petromak, sendok garpu, kondel dan peniti. Sembari berdagang, ia juga menyempatkan mengajar umat dan secara rutin berkunjung ke Tebu Ireng untuk mengaji kepada Kiai Hashim Asy'ari. Walau dari segi usia, Mbah Maksum lebih tua dari Kiai Hashim Asy'ari. Mbah Maksum berhenti berdagang setelah bermimpi bertemu Rasulullah beberapa kali, di mana Kanjeng Rasul menasihatinya agar meninggalkan perdagangan dan beralih menjadi pengajar umat. Mimpi itu terjadi di beberapa tempat. Saat antara tidur dan terjaga, beliau berjumpa Kanjeng Rasul yang memberinya nasihat, tiada kebaikan kecuali menyebarkan ilmu. Ia juga bermimpi bertemu Nabi sedang membawa daftar sumbangan untuk pembangunan pesantren. Dan dalam mimpi itu, Kanjeng Nabi berpesan kepada Mbah Maksum, mengajarlah dan segala kebutuhanmu insya Allah akan dipenuhi semua oleh Allah Ta'ala. Ketika dikonsultasikan dengan Kiai Hashim Asy'ari yang biasa memanggil Mbah Maksum dengan sebutan Kang Mas Maksum karena sudah amat akrab, beliau mengatakan mimpi itu sudah jelas dan tak perlu lagi ditafsirkan. Setelah mimpi-mimpinya itulah beliau menetap di Lasem dan istiqamah mengajar. Sebelum mendirikan pesantren, beliau berziarah dulu ke beberapa makam wali Allah seperti makam Habib Ahmad bin Abdullah bin Thalib Al-Attas. Saat berziarah pada malam Jumat, Habib Ahmad Al-Attas menemuinya dan memimpin doa bersama. Setelah itu, Mbah Maksum keliling kota meminta sumbangan dan berhasil mendapatkan jumlah uang yang dibutuhkan untuk membangun pesantren. Selain ke makam Habib Ahmad, beliau juga sering mendatangi Hul Habib Ali Kuitang, Jakarta dan ke makam Mbah Jejeru di Binangun, Lasem. Setiap kali berziarah ke makam Mbah Jejeru ini, Mbah Maksum selalu membaca selawat nuriyah sebanyak 4.444 kali dalam sekali duduk. Mbah Maksum juga istiqamah mengamalkan doa Nurun Nubuwah selepas salat subuh dan asar. Ia kemudian mendirikan pesantren yang dinamakan Pesantren Al-Hidayat. Mbah Maksum wafat pada tanggal 28 April 1972 Masehi atau bertepatan 14 Rabiul Awal 1392 Hijriah. Upacara pemakamannya dibanjiri massa yang ingin memberikan penghormatan. Terkait meninggalnya, ternyata ia telah mengetahui waktu dirinya akan meninggal. Ketika Kiai Baydawi wafat pada tanggal 11 Desember tahun 1970, Mbah Maksum menyatakan bahwa 2 tahun lagi dirinya akan wafat dan pernyataan ini menjadi kenyataan. Menurut seorang saksi, Mbah Maksum ketika berada di depan jenazah Mbah Baydawi, beliau seperti berbicara dengan almarhum dan berkata, "Ya, 2 tahun lagi saya akan menyusul." Wallahu a'lam bishawab. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.